Beberapa bulan yang lalu, kita pernah membahas soal dunia gangster. Dan ternyata banyak dari kalian yang suka dengan pembahasan itu. Nah, ada beberapa dari kalian yang minta gue untuk ngebahas persoalan gangster lagi. Nah, jadi hari ini gue bakal ngajak kalian buat ngebahas seputar dunia gangster lagi. Tetapi gangster kali ini bakal membuat kalian itu jadi merasa kayak, anjir, gue bagian dari ini nih, gitu ya. Tapi bentuk sekedar keren-kerenan ya, bukan berarti kalian benar-benar harus jadi gangster juga, enggak. Karena biasanya kalau kita bercerita tentang gangster, pastinya selalu berasal dari negara yang sama ya, atau negara yang berbau-bau Latin gitu kan. Nah, misalnya kayak gangster atau kartel dari Meksiko seperti Sinaloa, Los Zetas dan lain-lain, yang mana mereka memang berasal dari Amerika Latin. Nah, atau kayak keluarga mafia yang ada di Italia yang anggotanya adalah ya orang-orang dari Italia sendiri. Cuma geng, hari ini pembahasannya beda. Pembahasannya ini adalah gangster-gangster yang muka-mukanya itu mirip sama orang-orang kita. Ya, mereka berasal dari Asia dan mereka cukup berkuasa di luar negeri sana, terutama di Amerika. Mereka ini besar banget di Amerika. Anggotanya itu tergabung dari beberapa orang Asia seperti Filipina, Vietnam, bahkan sampai orang Indonesia pun ada. Nama gangsternya itu adalah Asian Boys, sesuai dengan asal muasal mereka. Yang mana pada awalnya bisa gua katakan terbentuknya gangster Asian Boys ini sebenarnya bertujuan baik, yang mana mereka ini ingin melindungi sesama orang-orang Asia yang ada di Amerika. Karena kita tahu sendiri ya, di Amerika itu bagi orang-orang Asia kayak kita itu benar-benar dirasisin gitu. Mereka itu benar-benar mengucilkan orang-orang Asia. Ya pertama karena perbedaan warna kulit, terus juga kita matanya cenderung sipit gitu ya. Karena walaupun bukan Chinese misalkan, tapi kalau di Amerika itu kita tetap dianggap orang sipit oleh mereka. Dan juga perawakan kita atau bentuk badan kita, orang Asia itu lebih kecil daripada mereka. Nah, sering sekali dikucilkan. Keberadaan dari Asian Boys ini adalah untuk melindungi sesama orang-orang Asia yang ada di Amerika yang terdiskriminasi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tujuan yang awalnya itu baik gitu ya, untuk melindungi sesama, tapi tiba-tiba malah berubah arah. Asian Boys ini bukan lagi menjadi pelindung bagi sesama, tapi justru berubah menjadi gangster yang marak melakukan aksi kriminal, yang mana diantaranya ada aksi penghilangan nyawa, terus aksi penjualan barang-barang terlarang, dan juga aksi-aksi kekerasan yang lain. They pulled alongside the white Nissan, and two ABC members hung out the window with assault rifles and unloaded shots. 17 bullets riddled the white Nissan. Nah, Asian Boys ini menjadi salah satu gangster yang paling ditakuti di Amerika. Wah, gokil ya. Ini bukan gangster yang kayak di Pondok Cabe atau di Pasar Rebo. Nah, itu beda gangster tuh ya. Kalau gangster yang di daerah sini nih ya, itu rata-rata pakai celurit gitu kan, pakai BR gitu-gitu ya. Nah, ini beda. Ini gangsternya ya pakai senjata. Senjatanya senjata beneran gitu. Dan semula kelompok gangster ini adalah orang-orang atau masyarakat yang terpinggirkan di Amerika, lambat laun malah berubah menjadi kelompok yang berbahaya dan ditakuti. Di video kali ini, gue bakal membahas eksistensi dari Asian Boys di Amerika ini, geng. Bagaimana mereka terbentuk, bagaimana kondisi mereka, terus juga bagaimana pergerakan mereka selama berkuasa di Amerika Serikat. Nah, ini seru banget untuk kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap. Hello geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan pertama kita langsung masuk ke dalam pembahasan awal mula terbentuknya Asian Boys. Nah, jadi geng, bacanya itu Asian Boys. Cuman karena kita lafalnya Indonesia, kita bacanya Asian Boys aja ya, biar gampang. Jadi, untuk ngebahas mengenai bagaimana Asian Boys ini terbentuk, kita harus mundur dulu ke puluhan tahun lalu, sekitar tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Nah, pada saat itu, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara sedang berada di dalam kondisi yang carut-marut. Yang kalau kalian tahu, ada pergerakan yang namanya Khmer Merah.
ya, Red Khmer. Nah, di dalam sejarahnya Khmer Merah ini berkuasa di Kamboja dan seperti nggak ada masa depan yang bisa diberikan untuk warga Kamboja di saat itu ya ketika Khmer Merah ini berkuasa. Nah, oleh karena itu orang-orang Kamboja itu memutuskan untuk pergi meninggalkan negara mereka ya, mencari suaka di negara lain demi kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu negara yang menjadi tujuan mereka di saat itu adalah Amerika Serikat. Nah, di dalam kurun waktu tersebut terdapat gelombang besar migran Kamboja yang datang ke Amerika Serikat. Dan ketika berada di Amerika, migran Kamboja ini berpusat di sebuah wilayah yang terletak di negara bagian California, yaitu di Long Beach. Dan seperti yang kita tahu ya, memang Amerika itu ya masyarakatnya bukan masyarakat asli lagi. Kalau kita berbicara masyarakat aslinya adalah suku Aztec alias suku Indian. Semua orang di Amerika itu adalah imigran. Nah, termasuk dengan orang Kamboja ini. Perpindahan mereka ke Amerika itu nggak langsung membuat mereka tenang, sebab di sana mereka justru berhadapan dengan gangster-gangster yang berkuasa di wilayah tersebut. Ya, gangster-gangster kulit putih, gangster-gangster Latin. Nama gangsternya itu adalah East Side Longos. Nah, East Side Longos atau disingkat dengan ESL. Ini adalah geng jalanan Meksiko Amerika yang didirikan pada tahun 1960-an di Long Beach, California. Nah, mereka ini adalah salah satu geng bagian dari Sureños, sebutan untuk jaringan geng jalanan Meksiko Amerika yang berasal dari California bagian selatan. Sureños ini sendiri berarti orang selatan, yang mana di dalam bahasa Spanyol artinya kayak gitu. ESL itu menjadi salah satu geng Sureños terbesar di wilayah tersebut dan memiliki hubungan dengan gangster-gangster yang ada di Meksiko. Nah, jadi mereka asalnya memang dari Meksiko, terus tinggal di Amerika. Nah, mereka berkuasa lah di sana, beranak pinak lah di sana. Nah, jadinya mereka tuh masih punya hubungan dengan orang-orang di kampung halamannya, orang-orang yang ada di Meksiko langsung. Dan selama itulah mereka berkuasa di Amerika Serikat. Keberadaan migran Kamboja di Long Beach, itu hidup mereka nggak pernah tenang karena selalu diganggu oleh gangster ESL ini. Ya mungkin karena ESL ini merasa Long Beach itu adalah daerah teritori mereka. Tapi tiba-tiba kok banyak orang asing yang datang ke sana. Ya kan? Nah, mereka juga nggak mau daerah teritorial mereka itu ya nanti lama-kelamaan diserobot oleh migran-migran dari Asia ini. Nah, hal ini membuat para migran Kamboja merasa semakin nggak nyaman dan setiap harinya mendapat diskriminasi lah. Sampai akhirnya mereka berpikir untuk membuat sebuah kelompok yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh gangster ESL ini. Karena di saat itu mereka mikir, geng, kayak gini, kayak ini kita diam-diam aja, kita diserang, kita dipukulin, kita dipalakin. Tapi kalau kita bikin kelompok, ya sama aja, kita bakal dipukulin, diserang juga. Tapi setidaknya kita ada perlawanan, kita ada kebersamaan, kita masih bisa mengupayakan serangan demi serangan mereka itu ya diredam gitu. Ya kan, setidaknya tuh bisa memukul mundur sedikit lah. Gitulah kurang lebih pikiran dari mamang-mamang Kamboja ini gitu ya. Bikin kelompok lah mereka. Dengan istilah kata nih ya, mereka bikin ormas lah, organisasi masyarakat Kamboja. Gitulah kurang lebih. Namanya di saat itu belum Asian Boys ya, tapi mereka bikin nama kelompok atau nama ormas Kamboja ini di Amerika dengan sebutan Tiny Rascal Gang. Dari awal tuh udah bikinnya geng lah namanya. Terbentuknya sekitar pertengahan tahun 1980-an. Nah, namun di akhir tahun 1980-an terjadilah konflik internal di dalam Tiny Rascal Gang ini. Jadi sesama orang-orang Asia ini malah berantem, yang menyebabkan beberapa anggota mereka akhirnya keluar dan malah membentuk geng yang baru disebut dengan Long Beach Asian Boys. Nah, jadi pecahannya lah di saat itu. Nah, pembentukan Long Beach Asian Boys ini menjadi awal mula atau cikal bakal dari banyaknya cabang atau kelompok dari Asian Boys yang lain yang muncul di berbagai tempat. Karena udah muncul satu, ada lagi nih yang gak mau gabung ke Long Beach Asian Boys. Nah, mereka malah membentuk Asian Boys mereka sendiri, kelompok geng Asia mereka sendiri gitu. Salah satu geng yang anggotanya adalah orang-orang Asia yang kemudian bergabung dengan Asian Boys itu ada di Long Beach yang bernama Asian Boys Insanity atau disingkat dengan AB, yang mana ini berdiri pada tahun 1990-an. AB ini awalnya adalah geng independen yang beroperasi di Chinatown, Los Angeles, dan beberapa bagian wilayah San Gabriel Valley pada akhir tahun 1980-an. Anggota dari AB ini sebagian besarnya berasal dari orang-orang Cina dan juga orang Vietnam, bukan orang Kamboja nih. Jadi orang Cina, orang Vietnam, gabunglah mereka. Yang mana kan secara perawakan orang Vietnam dan Cina ini mirip-mirip gitu geng ya. Dan juga ya memang negaranya nggak terlalu jauh. Jadi di saat itu mulai beragam lah geng-geng anggota Asian Boys yang awalnya hanya dari orang-orang Kamboja. Sejak AB bergabung mulai masuk orang Cina dan Vietnam. Nah, setelah AB bergabung dengan Asian Boys, mereka mulai membentuk kelompok baru lagi yang namanya Monterey Park Asian Boys atau MPABZ.
pada awal tahun 1990-an. Terus di pertengahan tahun, AB dan MPABZ ini bergabung nih menjadi satu kelompok ya. Mereka tuh kayak, ya ayo kita gabung aja deh semuanya anggota kita. Yang kemudian mereka dikenal dengan nama West Side ASEAN Boys atau WSABZ. Berlanjut lagi nih, dengan masuknya kelompok lain ke dalam ASEAN Boys, yaitu geng yang bernama Van Nuys ASEAN Boys atau ASEAN Boys Style atau disingkat dengan ABS. Nah, mereka ini berasal dari daerah Van Nuys. Geng tersebut dibentuk pada akhir tahun 1980-an oleh Soti Meng dan juga Mercado Bersaudara dan beberapa orang lainnya. ABS ini menetap di sebuah apartemen yang bernama Valerio Garden dan memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah lain di Los Angeles County. Nah, lalu di pertengahan tahun 1990-an, Van Nuys ASEAN Boys Style ini bergabung dengan Van Nuys ASEAN Boys yang merupakan cabang dari ASEAN Boys yang berada di Long Beach, lalu melebur menjadi satu geng. Nah, bergabunglah geng-geng lain ke dalam ASEAN Boys tersebut yang membuat kelompok ini berkembang dengan cepat, yang mana membawa dampak yang begitu besar bagi ASEAN Boys di dalam komunitas tersebut. Nah, cuma geng, ada permasalahan lain yang ditimbulkan. Karena di dalam kelompok geng ini bukan cuma terdiri satu etnis aja, ya. Kalau dulu kan satu etnis di Kamboja doang. Nah, tapi kan ini udah mulai ada etnis-etnis lain kayak Cina, Vietnam, dan lain-lain. Nah, hal ini membuat ketegangan di dalam ASEAN Boys itu sendiri. Karena masing-masing etnis atau masing-masing ras itu pengen ya unggul, pengen berkuasa gitu. Nah, pada akhirnya terbentuklah dua kubu di geng tersebut. Yang satu disebut dengan kubu S, sementara yang satunya lagi disebut dengan kubu Z. Terus apa nih perbedaan dari kubu-kubu tersebut? Padahal mereka di dalam satu geng gitu. Nah, jadi kubu S ini adalah kubu yang merujuk kepada orang-orang yang berasal dari etnis Vietnam, sementara kubu Z itu sebagian besar terdiri dari anggota yang berasal dari Kamboja. Walaupun pada awalnya ASEAN Boys ini dibentuk oleh orang-orang Kamboja yang notabene berada di kubu Z, kubu S juga memiliki pengaruh yang besar di ASEAN Boys. Karena anggota dari kubu S itu mendominasi beberapa area di dalam kegiatan geng tersebut. Jadi kayak ada titik-titik wilayah yang dikuasai oleh kubu S gitu. Orang-orangnya banyak di sana. Nah, makanya mereka itu ya cukup punya power lah. Terus, selain karena perbedaan etnis, kedua kubu ini juga terlibat persaingan kekuasaan untuk mengontrol wilayah tertentu. Dan keberadaan kubu ini juga menciptakan ketegangan internal yang cukup besar di dalam ASEAN Boys itu sendiri. Dan meskipun terdapat anomali dengan adanya kubu yang saling berlawanan satu sama lain, tapi di dalam menjalankan operasional geng mereka ini tetap kompak dan terorganisir dengan baik terlepas dari perbedaan etnis dan masing-masing anggota atau kubunya. Nah, mungkin karena berasal dari wilayah yang sama yaitu Asia, yang mana mereka ini sama-sama mengalami diskriminasi di Amerika serta mereka itu ditekan lah, diserang oleh gangster-gangster besar yang lain yang berasal dari suku lain atau ras lain gitu ya. Nah, jadinya mereka nggak punya pilihan, lebih baik bersatu walaupun banyak perbedaan pemikiran di antara mereka, lebih baik bersatu. Kalau mereka terpecah belah, yang ada mereka mati satu-satu, dihabisi oleh gangster-gangster yang lain. Sampai di sini kalian udah paham ya, geng, bagaimana berkuasanya, ya, bagaimana besarnya gangster Asia ini. Nah, kekompakan dari ASEAN Boys ini bisa terlihat dari keanggotaan mereka itu yang terus bertambah dan terus meluaskan wilayah kekuasaan mereka. Pada tahun 1980-an, ASEAN Boys mulai menyebar ke seluruh Amerika. Banyak kelompok mereka yang tetap berada di California, dan sampai saat ini wilayah tersebut menjadi pusat terbesar dari aktivitas gangster. Nah, namun ada kelompok dari ASEAN Boys yang juga menyebar ke wilayah Amerika bagian tengah atau Midwest sampai dengan ke New England yang berada di bagian timur laut Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari FBI pada tahun 2009 nih, geng, mengenai ancaman geng nasional, jumlah anggota ASEAN Boys diperkirakan berkisar antara 5.000 sampai 10.000 orang. Banyak banget. Dan di West Coast, anggota ASEAN Boys ini menggunakan warna biru dan biru navy sebagai warna identitas mereka. Warna-warna ini mirip dengan yang digunakan oleh geng Crips yang disebut-sebut memang sangat mempengaruhi dan menjadi panutan bagi ASEAN Boys. Nah, jadi ASEAN Boys ini niru geng Crips lah dari attitude-nya. Nah, cuma bedanya mereka ini orang-orang sipit, bedanya mereka adalah orang-orang Asia. Nah, dan ini nggak cuma dari warna yang menggambarkan identitas mereka doang, geng, tapi juga gaya bicara sampai gerak-gerak mereka itu mirip banget sama anggota Crips. Ada Crips walk, ya kan? Ada cara gang sign-nya gitu. Nah, padahal mereka ini adalah orang Asia.
Nah, cuma untuk style berpakaian, mereka lebih condong mengikuti fashion khas West Coast yang memang sedang populer di era tahun 1980-an dan 1990-an. Sementara untuk anggota-anggota yang lebih muda, cenderung untuk mengikuti tren fashion yang lebih modern dan kekinian. Jadi mereka nggak old school lah, nggak ngikutin pendahulu-pendahulu mereka. Terus sementara itu geng, di wilayah Midwest dan East Coast, selain mengenakan warna biru dan biru navy, anggota dari Asian Boys ini juga mengenakan warna hijau tua, hitam, dan juga putih sebagai bagian dari identitas mereka. Style pakaian mereka ini lebih condong ke gaya kasual hip hop. Nah, di Midwest, anggota geng ini banyak yang berasal dari latar belakang etnis seperti Hmong, Burma, Karen, dan juga Karenni. Nah, sementara di East Coast, dari Virginia sampai Georgia, lebih banyak anggota yang berasal dari etnis Korea dan juga Cina. Nah, terus ada di kota Utica, banyak anggota yang berasal dari suku Karen. Lalu di negara bagian Massachusetts, banyak anggota yang berasal dari Kamboja, Vietnam, dan juga Laos. Nah, ciri khas lain dari para gangster ini juga bisa terlihat dari tato-tato mereka, geng. Dan anggota Asian Boys juga memiliki tato yang menunjukkan kalau mereka adalah bagian dari Asian Boys, yaitu sebuah tato gambar kepala naga dengan bola kristal yang menjadi simbol dari pangkat tinggi. Terus ada juga yang menggunakan tato Sakyan, yaitu tato tradisional yang diyakini bisa memberikan kekuatan dan perlindungan serta keberuntungan, karisma, dan manfaat lain bagi siapa saja yang memiliki tato tersebut. Nah, itu ciri-ciri identitas mereka. Terus geng, Asian Boys yang semulanya terbentuk untuk melindungi komunitas imigran Asia yang berada di Long Beach, karena semakin banyak anggota mereka, semakin besar pengaruh mereka juga di sana. Mereka akhirnya merubah kelompok tersebut menjadi sebuah gangster berbahaya. Tadi gue udah jelasin nih ke kalian mengenai bagaimana terbentuknya Asian Boys dan perkembangan dari kelompok tersebut hingga memiliki banyak anggota yang gak cuma di Long Beach tapi juga di beberapa wilayah lain, dan gak hanya berasal dari Kamboja tapi juga ada orang Cina, Vietnam, sampai Korea. Bahkan kabarnya ada orang Indonesia juga. Nah, sekarang kita bakal membahas nih geng, bagaimana sih track records dari Asian Boys di dalam tindakan kejahatan yang mereka lakukan, ya, hingga menjadi salah satu gangster yang paling ditakuti di Amerika Serikat. Sekarang kita bahas. Jadi geng, struktur organisasi Asian Boys ini itu nggak diketahui secara pasti, karena pas gue cari sumber-sumbernya nggak ada yang menjelaskan secara detail. Namun di sini ada beberapa nama yang diketahui termasuk ke dalam pemimpin tertinggi dari Asian Boys. Yang pertama itu ada Marvin. Nah, terus ada Pierre Mercado, terus ada Soti Meng. Nah, pemimpin kelompok Van Nuys Asian Boys. Marvin itu memiliki julukan yaitu Shy Boy karena dia memiliki gaya kepemimpinan yang tenang. Jadi nggak gerasak gerusuk gitu. Pada pertengahan tahun 1990-an, Asian Boys melakukan aksi kejahatan di seluruh wilayah California Selatan. Mereka menewaskan sedikitnya 12 orang di saat itu. Terus selain itu, mereka juga melakukan ratusan kejahatan lain, termasuk melakukan penyerangan, terus penembakan saat berkendara, terus pemerasan juga, serta perampokan dan penyerbuan sebuah rumah. Nah, anggota dari Asian Boys itu bisa melakukan kejahatan seperti itu karena mereka itu dilengkapi dengan senjata yang sangat canggih, yang mengindikasikan kalau mereka ini juga melakukan penyelundupan senjata. Jadi nggak main-main, ya. Jadi bukan kayak gangster-gangster di jembatan Cililitan gitu ya, yang pakai BR. Enggak, ini gangster beneran, pakai senjata canggih. Nah, dari tahun 1990 sampai dengan 1991, Pierre itu bertanggung jawab atas 4 aksi penghilangan nyawa. Aksi tersebut merupakan bagian dari bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Asian Boys terhadap geng-geng lain. Jadi kayak peringatan gitu loh, kayak ngasih tahu bahwa jangan macam-macam sama kita. Nah, bisa kita habisin. Dan untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Amerika, Pierre beserta dengan saudaranya yang bernama Marvin itu melarikan diri ke Filipina. Mereka sembunyi di sana, tinggal di sana selama 10 tahun lamanya. Dan aksi Asian Boys di saat itu masih terus berlangsung. Nah, mereka mengontrol Asian Boys dari jarak jauh pasca kepergian mereka ke Filipina untuk bersembunyi di Filipina. Pihak otoritas Amerika bahkan di saat itu sampai berusaha untuk menindak tegas geng ini, tapi terus berlanjut kejahatannya. Pada tahun 1995, Soti Meng itu melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap 5 orang yang berhubungan dengan geng di San Fernando Valley. Nah, Soti Meng ini langsung menjadi target otoritas Amerika Serikat pada saat itu. Nah, tapi di bulan Januari tahun 1997, Soti Meng ini langsung cabut atau kabur dari Amerika, yang membuat pihak Amerika juga merasa kewalahan untuk mencari keberadaannya dia. Jadi dia ini dilindungi sama anak buahnya, terus lama-kelamaan dia bisa kabur dari Amerika. Nah, tapi beruntungnya di bulan Agustus tahun 1997, Soti Meng ini berhasil terlacak dan langsung ditangkap di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Lalu pada bulan September tahun 1998, dia dibawa ke Amerika lagi untuk diadili di sana.
Nah, nggak cukup sampai di situ. Ini para tetua-tetuanya udah pada ditangkap nih. Pada bulan September tahun 1998, anggota ASEAN Boys yang lain itu didakwa karena melakukan 3 aksi penghilangan nyawa dan 5 percobaan eksekusi. Nah, terus singkat cerita nih, pada tahun 1996, anggota ASEAN Boys yang bernama Sopal Pon, yang pada saat itu masih berusia 17 tahun, itu menghabisi atau mengeksekusi satu keluarga di Kentucky dengan cara menggiring suami istri ke kamar mandi dan mendor kepala mereka. Kebayang tuh, 17 tahun umurnya, udah sekejam itu. Nah, keluarga tersebut ditemukan tidak bernyawa beberapa jam kemudian bersama dengan putri mereka yang masih berusia 12 tahun yang juga didor di bagian kepala. Nah, namun seperti sebuah keajaiban, putri mereka itu masih bisa diselamatkan. Nah, dia masih hidup lah. Nah, akhirnya si pelakunya ditangkap, yaitu si Sopalpon tadi. Dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, karena kejam banget, masih kecil udah sekejam itu. Terus masih berlanjut lagi geng, 10 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 12 Agustus tahun 2006, terjadi perkelahian antara anggota ASEAN Bloods dengan ASEAN Boys di sebuah rumah yang berlokasi di Lowell, Massachusetts, di mana pada saat itu sedang diadakan sebuah party. Nah, sesama mereka nih, ASEAN Bloods dan ASEAN Boys, sesama ASEAN. Nah, semuanya berawal dari anggota ASEAN Boys yang meninggalkan party atau pesta lebih dahulu. Terus diduga mereka mulai melakukan pelemparan botol serta benda-benda lain ke arah rumah tersebut. Nah, salah satu anggota dari ASEAN Bloods yang namanya Bilompan, yang di saat itu usianya masih 14 tahun, muda banget. Nah, dia langsung ngeluarin senjata dan nembak anggota ASEAN Boys yang lempar botol. Nah, salah satu tembakannya mengenai seorang anggota ASEAN Boys yang namanya Sam Nang Ot. Dan si Sam Nang Ot ini langsung tewas di tempat. Nah, akibatnya Pan pun akhirnya ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman penjara hingga usia dia 21 tahun dengan persyaratan tambahan untuk menjalani masa percobaan selama 5 tahun setelah dia dibebaskan. Terus geng, beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2006, ada 3 anggota ASEAN Boys yang didakwa karena memukuli seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun yang bernama Chino Fu. Nah, anak tersebut tewas dan kejadiannya di daerah Utica, New York. 2 di antara pelaku, yaitu Richie Nguyen namanya, yang di saat itu berusia 16 tahun, dia sampai dijatuhi hukuman 5-15 tahun penjara. Dan yang satu lagi namanya Sam Nang Chow, itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena melakukan penyerangan tingkat 2. Dan di bulan Maret tahun 2008, ada 4 orang anggota ASEAN Boys yang bernama Quentin Russell, terus ada Sarit Prak dan juga David Prak, serta Preston Kone. Nah, mereka mengikuti seseorang yang bernama Futa Au yang sedang melakukan perjalanan dari Santa Rosa. Di saat itu, si Futa Au ini sempat berhenti di sebuah pom bensin yang berada di dekat Jenner, California. Terus mereka berempat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan aksi kejahatan terhadap Futa Au ini. Nah, yang pertama kali melepaskan tembakan ke arah Futa Au adalah anggota yang bernama Quentin Russell. Nah, dia yang pertama kali nembak dan langsung membuat Futa Au tewas di tempat. Terus atas kejadian ini, mereka berempat tadi dinyatakan bersalah dan ditangkap oleh polisi dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jadi mereka nggak peduli tuh. Sekejam itu geng Asia yang satu ini. Nah, terus geng, masih di tahun yang sama, pada tahun 2008, otoritas Amerika berhasil menemukan keberadaan dari Pierre dan juga Marvin yang ternyata selama ini berada di Filipina. Nah, kira ketangkaplah mereka. Informasi mengenai keberadaan mereka ini diketahui setelah Pierre dan Marvin tertangkap di bulan September karena melakukan pelanggaran imigrasi di Filipina. Nah, di saat itulah mulai ketahuan nih ternyata nih orang nih yang dicari-cari oleh pihak otoritas Amerika. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, gimana bisa mereka selama ini menetap lama di Filipina dengan cara ilegal? Nah, diketahui kalau mereka ini ternyata memalsukan nama mereka, geng. Jadi ketika pihak Amerika mengetahui keberadaan mereka dan ingin mengekstradisi mereka untuk menjalani hukuman di Amerika, upaya tersebut sempat mengalami kendala sebab Pierre dan Marvin mengelak kalau mereka ini bukanlah Mercado bersaudara yang selama ini dicari. Nah, dia nggak ngaku kalau Mercado bersaudara yang merupakan pemimpin dari ASEAN Boys itu mereka berdua. Mereka tuh nyangkal semuanya. Nah, cuma di saat itu, otoritas Amerika, yaitu pihak Los Angeles Police Department atau disingkat dengan LAPD, serta pihak FBI, itu punya sidik jari dan bukti foto yang menguatkan kalau mereka berdua memang adalah Mercado bersaudara tadi, yaitu pemimpin dari ASEAN Boys yang selama ini kabur ke Filipina. Dengan bukti tersebut, mereka udah gak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya mereka mengakui semuanya dan langsung diekstradisi ke Amerika Serikat.
Pada tahun 2011, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat kepada Marvin atas semua kejahatan yang pernah dia lakukan. Dan belum sampai di situ hukumannya, karena dia juga akhirnya dijatuhi 10 hukuman penjara berturut-turut masing-masing 15 tahun sampai seumur hidup karena melakukan 10 percobaan eksekusi serta hukuman tambahan selama 50 tahun atas pelanggaran senjata dan tuduhan-tuduhan lain. Nah, semua hukuman ini harus Marvin jalani secara berturut-turut sehingga tidak boleh dijalankan sekaligus. Dengan ditangkapnya Marvin dan juga Pierre ini, gak semerta-merta menghapus eksistensi Asian Boys. Mereka masih bergerak. Nah, namun ditangkapnya mereka berdua ini ya agak sedikit mengurangi aktivitas Asian Boys secara signifikan. Tapi pergerakannya tetap besar. Dan upaya dari otoritas Amerika itu masih terus berlanjut untuk membasmi mereka di saat itu. Nah, pada bulan Desember tahun 2018, ada seorang anggota yang memiliki pangkat tinggi di Asian Boys yang namanya itu adalah Derek Pires, itu sampai ditangkap di Fall River, Massachusetts setelah melakukan aksi penembakan kejam. Beruntungnya, gak ada korban jiwa, gak ada korban luka di dalam aksi tersebut. Nah, lalu di tanggal 28 Juli tahun 2023, ada 9 anggota Asian Boys yang akhirnya didakwa. Mereka adalah Enel Reyes alias Attack yang berasal dari Lawrence. Nah, dia diberikan 2 dakwaan. Satu dakwaannya atas dugaan distribusi dan kepemilikan 100 gram atau lebih yang namanya pfluorofentanyl atau zat yang mirip dengan fentanyl yang merupakan obat penghilang rasa sakit. Nah, ini salah satu jenis narkoba. Nah, terus sementara satu dakwaannya lagi yaitu atas dugaan distribusi dan kepemilikan dengan tujuan untuk mendistribusikan 400 gram atau lebih fentanyl tadi. Nah, terus ada anggota lainnya yang bernama Sam Nang Son alias Miley yang berasal dari Lowell. Sam Nang ini dijatuhi beberapa tuduhan yaitu kepemilikan senjata api, amunisi, dan menjalankan bisnis jual beli senjata api tanpa memiliki lisensi resmi. Nah, dia juga memiliki serta mendistribusikan metamfetamin dan memindahkan serta memiliki senjata otomatis atau machine gun. Jadi ya mereka ini memiliki barang-barang ilegal lah gitu, geng. Terus setelah itu, ada lagi yang namanya Billy Chan alias Juju. Dia ini berasal dari Lowell yang menghadapi tuduhan menjalankan bisnis senjata api tanpa lisensi resmi. Dia mendistribusikan dan memiliki metamfetamin dan kepemilikan senjata otomatis. Nah, pergerakan mereka itu aja, geng. Senjata, narkoba gitu. Terus ada lagi yang namanya Bill Pim alias Bones dari Acton yang didakwa dengan mendistribusikan dan memiliki 50 gram serta 500 gram metamfetamin. Kemudian ada lagi yang namanya Erickson Dow alias Silent dari Lowell yang didakwa karena memiliki dan mendistribusikan 500 gram metamfetamin serta kokain. Selanjutnya ada Brian Gingras alias Chech dari Lowell yang didakwa karena memiliki dan mendistribusikan 50 gram dan 500 gram metamfetamin juga. Terus ada yang namanya Marcus Holder alias Heartless dari Newton, New Hampshire, dan juga Joseph Bagrowski asal Chelmsford yang didakwa karena memiliki dan mendistribusikan 50 gram metamfetamin. Terus yang terakhir ada Seri Red yang dikenal dengan nama BG atau Bad Guy atau Baby Gangsta yang didakwa karena mendistribusikan hal yang sama yaitu memiliki 500 gram metamfetamin dan 500 fentanyl. Nah, jadi pergerakan mereka yang awalnya adalah kelompok yang baik tiba-tiba menjadi penjahat kelas kakap. Dan bahkan di tahun ini, tahun 2025 ya, juga ada 5 anggota Asian Boys yang mendapatkan dakwaan, geng, di bulan Januari kemarin. Mereka berlima yaitu Sofat Yearn alias Strikey, terus ada Owen Landry alias Oski, terus ada Scott Fournier alias SG, dan Richard Nguyen alias Cheese. Nah, mereka ini semua didakwa karena menjadi bagian di dalam jaringan distribusi pil metamfetamin yang mereka produksi sendiri dan diberi merek Adderall. Sampai saat ini, otoritas Amerika masih terus melakukan berbagai upaya untuk menangkap anggota-anggota dari Asian Boys yang lain karena sudah sangat mengkhawatirkan dan mengganggu masyarakat di sana. Nah, jadi itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai Asian Boys. Mulai dari awal terbentuknya mereka sampai aksi kejahatan yang mereka lakukan. Nah, ini bocah-bocah Asia di Amerika yang menjadi gangster berbahaya. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.